Janjinya kan susu gratis, konteksnya susu sapi kan. Sejak awal bahasnya juga susu sapi, bagi-baginya di Car Free Day juga susu UHT. Lah kok jadi susu ikan? Katanya kan sama-sama susu dan diiyain loh sama penganutnya, astaga. Mending ganti sekalian sama ikan atau sama telur. Kita ngerti kok nggak punya duit kan? Atau daripada bingung-bingung, konsultasi dulu sama Fufu Fafa. Soalnya dia sering banget tuh bahas tentang persusuan. Kalau kayak gitu susu kedelai, emang kedelai menyusuin? Terus bagaimana dengan burung unta? Itu burung apa unta? Coba gue tanya sama lu. Gue gak terlalu fokus sama susu ikannya, karena program kayak gitu udah ngedabrus banget menurut gue. Jadi yang gue bahas bukan susu ikannya, yang gue bahas itu berubah-ubahnya itu program. Kalau janji yang kecil aja begitu, lu mau ngarepin janji yang gede, nggak bisa men, nggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Baru bangun tidur nih guys. Oke guys, kita lanjut lagi nih ya mengenai susu ikan. Teman-teman semua, dari pertama kita sudah tahu ya bahwasanya akan adanya makan siang gratis. Tapi nyatanya diganti dengan sarapan pagi bergizi. Dan itu pun belum tentu bisa berjalan karena anggarannya dipotong terus. Dan yang kedua, susu gratis. Nah, kita tahu dari awal itu susunya susu sapi. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan ingin mengimpor ribuan sapi ya kan, yang jadi perdebatan juga lah panjang itu. Nah, pada akhirnya sekarang malah ada lagi nih susu ikan. Nih ngapain sih ini? Sebenarnya konteksnya itu bukan masalah susu apa dan susu apa gitu loh, tapi jadi apa enggak ini? Ada enggak uangnya, bisa enggak terrealisasikan, kan itu masalahnya gitu loh. Dan bahkan sudah diributkan juga daripada netizen mengenai susu ikan tersebut. Apakah ikan bisa menyusui atau tidak? Aduh. Tapi kok ya dibela terus gitu loh. Sebenarnya ini ada enggak sih uangnya, ada enggak sih anggarannya, bisa enggak sih ini jalan? Kok malah udah membingungkan seperti ini ya? Nah teman-teman semua, inilah komentar daripada netizen dan perlu kita lihat agar kita juga menjadi semakin pintar gitu ya. Bahkan di sini ada yang pro dan kontra juga. Ini dia. Masih ngomongin soal susu ikan, apakah jatuhnya penipuan? Gue udah bilang enggak ya. Nipu sama ngibul itu beda. Kemarin di X gue lihat ada aja tuh yang belain, apalagi Indonesia Sponger Party itu. Waduh, gudeng aku. Janjinya kan susu gratis, konteksnya susu sapi kan. Sejak awal bahasnya juga susu sapi, bagi-baginya di Car Free Day juga susu UHT. Lah kok jadi susu ikan? Katanya kan sama-sama susu dan diiyain loh sama penganutnya, astaga. Denger nih ya, ini ibarat orang jualan alat pembesar dontol. Lu beli tuh, setelah lu bayar lu dapatnya ini. Nih. Komplain lah lu, dijawab lah, kan sama-sama alat pembesar. Terus lu iya aja gitu, sungsang otak lu mah. Susu ikan menyusui. Ikan punya susu emang. Udah, kalau nggak punya duit nggak usah ngadi-ngadi. Mending ganti sekalian sama ikan atau sama telur. Kita ngerti kok nggak punya duit kan? Atau daripada bingung-bingung, konsultasi dulu sama Fufu Fafa. Soalnya dia sering banget tuh bahas tentang persusuan. Susu ikan menyusui. Ikan punya susu emang. Emang kalau susu kedelainya menyusui? Hah? Kedelai punya susu? Hah? Inilah yang dinamakan Indonesia darurat membaca, apalagi buat kaum-kaum yang sudah diselimuti penyakit hati. Ya udah, kalau malas membaca, gua akan membacakan apakah susu ikan itu. Oke, disimak dan didengarkan ya. Susu ikan sejatinya bukan merupakan susu dalam arti konvensional, di mana susu ikan sebenarnya bukan berasal dari hasil perasan susu dari ikan sebagaimana pada sapi perah. Susu ikan terbuat dari ekstraksi protein dan nutrisi lain dari daging ikan untuk kemudian diproses menjadi konsentrat.
Konsentrat ini kemudian dipakai untuk bahan campuran minuman yang memiliki rasa dan tekstur yang dibuat semirip mungkin dengan susu sapi. Baca. Udah ngaur, maksa lagi. Sini gua kasih paham. Nih, Wah, dipanjangin dia. Seru nih. Apa yang mau kasih paham anak abah? Adanya gua yang kasih paham lu nih. Gua kasih tahu sama lu. Kan lu yang bilang susu ikan. Emang ikan menyusuin? Kalau kayak gitu susu kedelai. Emang kedelai menyusuin? Terus bagaimana dengan burung unta? Itu burung apa unta? Coba gue tanya sama lu. Itu masih dua suku kate. Belum lagi sabun cuci piring. Ini sabun dicuci apa di piring? Coba lu. Kayak gitu kan pola pikir lu. Terus lo bilang udah ngaur maksa. Siapa yang maksa, siapa yang ngaur? Yang adek lu. Nah sekarang siapa yang ngaur, siapa yang maksa? Ini ya artikel yang lu ambil sendiri. Makanya dibaca, BA baca aca. Lu bilang kan emang ada ikan menyusuin. Ini jawabannya nih, mamalia laut juga menyusuin. Nah sekarang pertanyaannya burung hantu. Ini burung apa hantu? Atau burung kuntul, ini burung atau kuntul? Lagi bahas rame susu ikan, sampai Ali Amjah aja segala turun tangan tuh. Bahas-bahas susu ikan karena dikritik sama orang-orang yang disangka orang itu dikata-katain anak abah juga gitu. Bilang, emang susu ikan menyusui? Woi, habis digoreng-goreng tuh. Berarti kalau susu beruang menyusui dong. Nggak kayak gitu sih konsepnya, monyet. Gue nggak terlalu fokus sama susu ikannya, karena program kayak gitu udah ngedabrus banget menurut gue. Jadi yang gue bahas bukan susu ikannya. Yang gue bahas itu berubah-ubahnya itu program. Berubah-ubahnya itu program. Kalau sekelas program makan siang gratis aja nih yang kecil, itu menurut gue kecil banget tuh. Program makan siang udah berubah-berubah. Dari lauknya jagung diganti mie, anggarannya dari 15.000 turun 12.000, turun 7,5. Jadi gue gak mau bahas susu ikannya lagi. Gue bahas konsistensi dari janjinya. Kalau janji yang kecil aja begitu, lu mau ngarepin janji yang gede nggak bisa, men, nggak bisa, ya. Jadi gue gak mau terfokus sama susu ikan. Gue hanya terfokus dari berubah-ubahnya program itu, ya. Kalau itu udah berubah-berubah, nggak masuk akal, nggak logis, dan inkonsisten, udah. Lu jangan berharap janji-janji yang lebih atasnya lagi. Udah pasti nggak ada. Ada, udah nggak ada. Nah, bener nih, bener ya, dari Bang Brengos. Ya, kalau namanya juga janji terus abis itu nggak ditepati, itu kan aduh gimana ya, apalagi seorang pemimpin ya. Jadi kita konteksnya bukan membicarakan soal susu ikan ataupun susu kedelai, susu beruang dan lain sebagainya, susu-susu tersebut ya. Tapi ini kenapa gitu loh, kok berubah-ubah gitu kan. Pertanyaan kita, ada nggak sih uangnya gitu. Pertanyaan kita lagi, bisa nggak sih diterapkan gitu loh, bisa nggak sih dijalankan, kan gitu. Sebagai rakyat kan bertanyanya seperti itu gitu ya, bukan malah justru ribut dengan yang namanya ini ikan, ini susu ikan dan lain sebagainya gitu. Nah lalu yang kedua, harusnya ya yang membela itu berpikir juga seperti itu gitu loh. Kenapa kok ini berubah-ubah, yang harusnya kita kritik di situnya. Nanti setelah dilantik kita akan melihat lah semuanya gimana gitu. Alangkah malunya jika ini semua janji-janji ini nggak terrealisasikan. Sungguh sangat memalukan. Nah teman-teman semua, mengenai susu ikan, coba ini ada penjelasan yang bagus ini. Kita lihat videonya. Susu ikan, apakah ikan bisa menghasilkan susu? Nah setelah gue baca-baca, ya bukan ikannya yang menghasilkan susu. Jadi daging ikan itu mau diproses menjadi semacam protein isolate, yaitu dalam bentuk bubuk yang bisa diseduh, yang jadi tanda kutip susu. Yang gua aneh adalah di Indonesia ini kenapa nggak kita itu berpikir simple aja sih, simple, straight to the point, langsung menyelesaikan masalah, solusinya simple, murah dan segala macam. Ya kan kita bisa tinggal pada saat nelayan itu tangkap ikan, bikin satu processing center, ikan itu diproses, minimally proses, lu mau fillet, lu mau dimasak langsung juga bisa, lu mau dikalengin juga oke, I think it's fine. Lu mau dibekuin, lu kirim ke daerah mungkin lebih ribet ya, dimasak di situ, kasih anak-anak itu makan ikan beneran. Daripada mengerjakan sesuatu yang menurut gue itu bukannya impossible, tapi akan sangat-sangat susah. Ikan kan punya particular smell ya, ikan itu kan bau, maksudnya ada bau ikan, maksudnya ada bau ikannya gitu loh. Pada saat lu bikin susu, itu kan bakalan lu minum sesuatu itu yang ada bau ikannya, dan itu akan sangat-sangat susah untuk dihilangin. Dan itu akan menjadi sesuatu yang ultra processed. Ngapain gitu loh? Kenapa nggak kita kasih makan aja anak-anak kita makanan ikan yang real, daripada lu pergi makan ikannya dalam bentuk bubuk. I don't know. Tapi bang, masalahnya kalau ada yang ribet ngapain harus dipermudah kan gitu.
Jargonnya kan seperti itu bang. Tapi gue setuju banget sih, harusnya kan langsung kasih ikannya aja gitu loh. Susu ya udahlah dari sapi aja, repot amat sih. Ya kalau menurut saya kalau isinya konsentrat protein ikan, ya kenapa nggak ikannya saja langsung diberikan gitu ya. Buat apa diolah dibikin susu lagi, kan butuh biaya tinggi lagi. Nah ikan itu kan alami, gampang didapat, murah, nggak pakai ditambahkan bahan-bahan pengawet dan lain-lain gitu ya, nggak perlu diolah macam-macam lagi. Lagi pula susu ikan ini apa sudah ada uji klinisnya? Ya kalau minyak ikan kita mungkin pernah makan ya, anak-anak kita juga mungkin, dan nggak semua anak-anak suka karena bau amisnya. Nah, bayangkan kalau dijadikan susu gitu ya, apakah anak-anak suka gitu. Ya kita lihat ya, pejabat Indonesia ini hobi banget sih melakukan hal-hal yang nggak perlu gitu ya. Kenapa ya? Apa biar bisa menarik anggaran lebih besar gitu, biar bisa lebih leluasa korupsinya. Jadi ya kalau susu ikan ya memang menurut saya sih lebih baik diberikan saja langsung ikannya gitu ya, karena ini juga bisa membantu para nelayan, mesejahterakan nelayan. Tapi kalau lebih baik lagi sih menurut saya ya adalah daripada pusing, ya mendingan dibatalkan saja programnya. Biayanya terlalu tinggi, nggak urgent juga. Lebih baik dikasihkan biaya ini digunakan untuk memberikan vitamin gratis kepada ibu hamil, subsidi pendidikan, kesehatan, menaikkan gaji guru-guru, dosen, membangun jembatan-jembatan, mengaspal jalan yang rusak. Banyaklah yang bisa dilakukan dengan dana 600 triliun setahun untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya jadi ya mungkin kita semua akan jauh lebih respect kalau ya program makan bergizi gratis ini diakui sebagai kesalahan perencanaan dan dibatalkan. Nggak apa-apa, daripada coba bertahan menjalankan programnya tapi malah nabrak kesana kemari dan kelihatan sangat dipaksakan dan tanpa perencanaan. Salam. Gimana menurut kalian teman-teman semua? Komentar di bawah. Oke, sekian dari gue Bragam Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.